Semula memang kami berdua itu pernah terlibat di kompilasi komik yang komikan itu sekitar tahun 2008 lah. Terus kemudian kita ditemui sama Ismu Ismoyo di tahun 2013 kalau nggak salah, akhir tahun 2013, untuk kemudian kita menjalani proses penghilatan. Kita dilibatkan untuk ya jadi apa ya, jadi istilahnya perupanya versus perupa versus komikan. Kalau menurut saya sih semua isu itu menarik untuk diangkat di semua karya rupa atau karya seni lainnya. Kenapa sengketa? Karena memang sempat pada satu waktu saya berdiskusi dengan Gilang Pradika soal, kebetulan saya tinggal di satu kampung yang di situ ada satu tanah yang lapang. Ini saya tinggal di kampung pinggiran kota lah, kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta itu kalau membicarakan soal kampung di kota Yogyakarta, artinya kita yang jadi mindset kita, yang ada di pikiran kita padat, rumah berdekatan, rumah sangat dekat. Tapi di situ, di kampung yang saya tinggal itu ada satu tanah yang masih lapang, yang besar. Nah, di situ sepertinya ada konflik. Kenapa banyak oknum-oknum yang kemudian merayu untuk tanah itu dikembangkan seperti apa? Ini pertanyaan besar buat saya. Kenapa kemudian tanah itu jadi satu perebutan? Mungkin karena ada faktor yang kuat ya, soal kota Yogyakarta itu kota wisata atau kota budaya, dan kemudian arahnya adalah bisnis, kepentingan personal yang kemudian kami jadikan itu sebagai isu. Kita sudah cukup lama melihat melihat komunitas komikan atau nama komikan itu sejak pertama kali saya ada di institusi yang dulu pernah saya sekolah di sana, di UNY dulu. Saya sudah melihat itu, terus produktivitasnya gila-gilaan. Itu kompilasi komiknya juga lucu-lucunan. Ya lebih kuat lah. Saya rasa itu komunitas yang kuat. Semula kami memang berpikir soal opsi-opsi tempat, tapi dari opsi-opsi tempat yang sudah kami pilih, menarik proyek ini dikerjakan di Survive. Dia sangat dekat dengan gerakan sama seperti kukomikan, gerakan-gerakan seni rupa semacam itu. Artinya ketika kita memilih tematis sengketa, apa yang paling dekat dengan isu sengketa, apa yang paling bisa mempropaganda sengketa? Ya gerakan. Artinya tempat yang menurut kami paling cocok untuk berproses untuk mempresentasikan karya-karya kami, ya di Survive. Dan saya nulis karangan, saya nulis syair. Pisau Berkarat itu salah satu karangan saya yang saya buat tahun 2013. Dan Pisau Berkarat itu isi di dalam ceritanya soal konflik, gimana satu orang itu figur yang sudah lama keluar dari rumah, kemudian setelah dia pulang ke rumah, kok rumahnya digusur, kok rumahnya sudah nyaris dihancurkan oleh mesin-mesin besar gitu. Rumah tetangganya sudah roboh semua, tinggal rumahnya seperti itu. Itu yang kemudian
kaitannya dengan sengketa. Cannot see, I can hear her smile as she sings. Media karya saya dari kayu. Kayu itu eksekusi terakhir kekaryaan saya, finalnya di situ. Ya semula saya drawing dulu di kertas, terus kemudian saya tempel di kayu. Nah di situ eksekusi yang paling menantang saya, karena di situ saya menyobek karya saya sendiri yang di kertas.